Hello, good morning student. How are you today? I hope all of you keep spirit and nothing less everything. Pagi ini kita akan membahas materi about present perfect tense. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin ada dari kalian yang sudah mengetahui apa itu present perfect tense, digunakan untuk apa. Jadi present perfect tense itu merupakan tenses yang digunakan untuk menceritakan atau mengungkapkan kejadian di masa lampau atau yang sudah lewat, namun masih berkorelasi atau bersambung, ada hubungannya dengan kejadian sekarang. Tenses ini juga biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang pernah atau yang sudah dikerjakan di masa lampau. Biasanya tenses present perfect tense ini menggunakan formula atau yang disebut dengan rumus, yaitu menggunakan kata bantu atau auxiliary verb, yaitu have atau has plus past participle atau kata kerja ketiga. Baik, kita mulai dari have. Have digunakan untuk subjek. Yang pertama plural noun, yaitu they dan we. Kemudian ada plural noun. Kemudian ada gabungan subjek dengan konjungsi and. Kemudian yang kedua ada has, digunakan sebagai subjek, yaitu orang ketiga tunggal, di mana orang ketiga tunggal itu berupa he, she, dan it. Kemudian yang selanjutnya singular noun, bisa berupa nama orang, bisa perempuan, bisa laki. Tenses ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama, penjelasan yang pertama kita mulai dari kalimat positif, di mana rumus kalimat positif itu atau formulanya berupa subjek. Subjek itu berapa jumlahnya? Iya, subjek itu jumlahnya ada 7. Kemudian plus have slash has plus kata kerja ketiga atau verb 3. Baik, guru akan memberikan satu contoh dari kalimat positif. Please listen me and check it out. Yang pertama, Faiz has just studied English language. And the second, they have played football for 1 hour. Okay, repeat again. Faiz has just studied English language. And the second, they have played football for 1 hour. Pada contoh kalimat nomor 1 yang kalimatnya berbunyi Faiz has just studied English language. Kata studied merupakan kata kerja bentuk ketiga yang awalnya berasal dari kata study. Kemudian contoh nomor 2, they have play football for 1 hour. Kata played
played merupakan bentuk ketiga yang berasal dari kata play. Jika dia bentuk ketiga, maka berubah menjadi played atau played. Kemudian yang kedua, kalimat negatif, di mana kalimat negatif itu mempunyai formula atau rumus subjek plus have slash has plus not plus verb 3 atau kata kerja ketiga. Contohnya, Faiz has not studied English language. Once again, Faiz has not studied English language. Contoh kedua dari kalimat negatif seperti they have not played football for 1 hour. Aku ulangi, they have not played football for 1 hour. Jadi kalimat negatif di sini tidak jauh berbeda dengan kalimat positif. Cuman hanya perlu ditambahkan not di depan kata kerja ketiga. Ingat, kita hanya menambahkan kata not. Oke, good. Kalimat yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya, di mana contohnya seperti has Yudi eaten meatball? Artinya, apakah Yudi sudah makan bakso? Maka dijawab yes he has, atau ya sudah. Contoh kedua dari kalimat interrogatif ini seperti have you lived in Jogja since 2015? Apakah kamu sudah tinggal di Jogja sejak 2015? Maka jawabannya, jika jawabannya no, maka no I have not. I has lived in Jogja since 2016. Baiklah para siswa sekalian, sesudah kita mempelajari kalimat di atas, mulai dari kalimat positif, kalimat negatif, dan interrogatif. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang apa sih tanda-tanda waktu atau ciri-ciri waktu yang digunakan dalam present perfect tense. Penanda waktu atau time signal yang biasanya digunakan dalam present perfect tense yaitu adverb of time atau keterangan waktu seperti yet belum, already sudah, just baru saja, ever pernah, and the last never tidak pernah. Present perfect tense bisa juga kita gunakan untuk peristiwa yang belum selesai, seperti since atau sejak, menunjukkan pertama kali kegiatan dimulai. Yang kedua ada for atau selama, yaitu untuk menunjukkan masa lalu hingga sekarang. Setelah kita tahu time signal dari present perfect tense itu, kita lanjutkan ke fungsinya atau pengimplementasian present perfect tense dalam sebuah kalimat. Yang pertama digunakan untuk menceritakan pengalaman.
Yang kedua digunakan untuk membicarakan sebuah perubahan. Yang ketiga menceritakan hasil capaian. Yang keempat mengungkapkan aktivitas atau kejadian yang belum selesai. Yang kelima menceritakan beberapa aktivitas yang terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Itu merupakan fungsi atau pengimplementasian present perfect tense di dalam sebuah kalimat. Baik para siswa sekalian, setelah kita mempelajari tentang pengertian, tentang kalimat, serta time sinyal atau fungsi dan pengimplementasian dari present perfect tense ini, maka selanjutnya kita akan mencoba untuk mendengarkan sebuah teks present perfect tense sekaligus untuk mengetes pemahaman tentang present perfect tense yang sudah kita pelajari di atas. Silakan didengarkan baik-baik. The title is My Sister's Birthday. Today is September 4th, and this is my sister's birthday. Her name is Angeline. I want to give her surprise. I have talked to someone of her friends. They have helped me to prepare a surprising party. We have discussed it since August. We are going to celebrate her party in my house, and my parent has agreed it. What about the birthday present? No worry, I have present some gift to her. She loves music and I have booked for her MP3 music. Hope she like it. Setelah kalian mendengarkan dua contoh teks di atas, silahkan kalian tulis. Yang pertama, tuliskan kalimat positif dari teks tersebut. Yang kedua, kalimat negatif dari teks tersebut. Yang ketiga, kalimat interrogatif dari teks tersebut. Kemudian setelah menulis kalimat, tentukan apakah ada kata kerja ketiga. Jika ada, silakan ditulis. Kemudian tentukan juga time sinyal. Jika ada, silakan kalian tuliskan di buku kalian. Setelah itu, kalian presentasikan kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada siswa-siswi sekalian atas perhatiannya dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Saya harap semuanya paham mengenai present perfect tense. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang simple past tense, dan saya harap kalian mencari tahu apa itu simple past tense nantinya supaya pembelajaran kita lebih menyenangkan lagi. Oke, thank you. Sebelum kita selesaikan, mari kita akan tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.